Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, teman-teman, kembali kepada video saya, di mana video kali ini merupakan video lanjutan dari penugasan hadis tarbawi oleh Bapak Zulhildin. Nah, video kali ini adalah video hadis yang kelima yang berjudulkan tentang anjuran bersiwak. Nah, hadis ini disampaikan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, Malik, dan Darimi. Nah, seperti biasanya, saya akan membacakan hadis ini dengan tutup mata. Yang kedua, mengartikan yang perkata. Yang ketiga, penjelasan hadis. Yang keempat, kaitannya dengan pendidikan. Nah, kita masuk kepada yang pertama, yakni pembacaan hadis dengan tutup mata. Bismillah. Hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa 'alal mu'minin wa fi hadithi Zuhairin 'alal ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, Malik, dan Darimi. Begitu pembacaan hadisnya dengan tutup mata. Kita masuk kepada yang kedua, yaitu mengartikan yang perkata. Haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis berasal dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala berkata. Laula an asyqa. Laula jikalau, la tidak, an bahwa, an artinya bahwa, asyqa memberatkan. Ala artinya atas. Alal mu'minin, atas orang-orang beriman atau orang-orang mukmin. Wa fi hadithi, dengan dalam dari jalur hadis Zuhairin, ala ummati, atas umatku, kata Rasulullah. Jika maksudnya di sini jika tidaklah memberatkan atas umatku, kata Rasulullah. Kalau dilihat dari dalam hadis Zuhairin, itu umatku. La amartuhum ini artinya sungguh aku memerintahkan mereka bisiwaki, dengan atau untuk bersiwak, menggosok gigi kalau bahasa kitanya, bersiwak. Inda kulli salat, inda ketika, kulli setiap atau akan salat. Maksudnya di sini ketika, yang artinya jikalah tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah, pasti dia akan merintahkan untuk bersiwak setiap menjelang salat. Nah, kita masuk kepada penjelasan hadis, di mana hadis tadi berjudulkan tentang anjuran bersiwak. Adapun penjelasannya yaitu hadis ini menjelaskan tentang pentingnya bersiwak. Dalam hal ini sangat dianjurkan. Nabi berkata dalam hadis ini yaitu laula an asyqa 'alal mu'minin, seandainya orang-orang beriman atau umatku itu tidak keberatan atau tidak mengalami kesulitan atau tidak susah untuk melakukannya. Dan dilanjutkan dengan kata Rasulullah, la amartuhum bisiwak, saya akan pasti memperintahkan padanya untuk bersiwak, untuk menggosok gigi. Dan dilanjutkan, inda kulli salat, setiap kali dia melaksanakan salat.
Nah, ini maksudnya jikalaulah umat Rasulullah tidaklah merasa berat untuk melakukan siwak atau gosok gigi menjelang sholat, pastilah Rasulullah memerintahkannya, yang itu bisa jadi terjatuh atau dijatuhkan wajib hukumnya. Namun kita lanjut kepada penjelasannya. Maksud hadis ini adalah Nabi sangat memperhatikan kemaslahatan umatnya. Maksudnya adalah kesanggupan umatnya, di mana Nabi mempertimbangkan bahwa jika menyuruh atau jika dia memerintahkan itu akan bisa berakibat wajib. Andaikan diwajibkan, tentu umat Islam atau kaum muslimin sebagai umat Rasulullah akan kesulitan. Seperti sekarang contohnya, tidaklah memungkinkan untuk menggosok gigi setiap akan sholat. Biasanya kita menggosok gigi jikalau di rumah atau di tempat tinggal. Jika kita tidak melaksanakan sholat, tidak sedang di tempat tinggal atau rumah biasanya, kita tidak membawa alat perangkat gosok gigi. Jadi Rasulullah sangat memperhatikan keadaan kaumnya sebelum ia menetapkan kewajiban, sebelum menetapkan suatu hukum itu kepada kaumnya. Nah, maksudnya di sini adalah Rasulullah SAW itu sangat memperhatikan kemaslahatan umatnya, sangat memperhatikan kesanggupan umatnya, karena beliau memperhatikan suatu perintah atau ketetapan yang akan dia sampaikan, sehingganya dia takut akan itu menjadi wajib untuk umatnya, karena menetapkan suatu keputusan itu bisa jadi berjatuhkan wajib, sehingga itu bisa jadi mendatangkan kesusahan bagi umatnya. Nah, itulah Rasulullah sangat memperhatikan kemaslahatannya. Baik itu hanya sekadar bersiwak, tidak mungkin kan kita, jikalau dilihat dari sekarang, misalnya nih kita biasanya kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari kita menggosok gigi itu biasanya kan di tempat tinggal. Namun bagaimana persoalannya kalau kita sholat di luar tempat tinggal kita, contohnya di masjid kampung orang lain, bagaimana cara kita menggosok gigi ketika diwajibkan menggosok gigi setiap menjelang sholat. Nah, itulah Rasulullah sangat memperhatikan kesanggupan bagaimana nantinya umatnya akan melakukannya. Nah, dari hadis ini terlihat jelas ajaran Islam atau ajaran Nabi SAW tidaklah memberatkan atau tidaklah untuk menyakitkan umatnya, namun senantiasa memperhatikan kemaslahatan umatnya atau kemungkinan umatnya untuk melaksanakan pekerjaan itu. Jadi Rasulullah SAW tidaklah asal-asalan atau suka-suka dalam menetapkan suatu aturan. Rasulullah SAW memperhatikan sedemikian rupa, dan hendaklah kita sebagai guru juga mencontoh atau Rasulullah SAW. Misalnya keadaan atau kemungkinan peserta didiknya dalam melakukan perintah atau tugas yang akan diberikan. Nah, dari hadis ini, dari sifat Rasulullah dalam menetapkan suatu aturan, bisa kita contoh sebagai kita seorang guru. Bagaimana? Karena dari hadis ini dapat dikatakan bahwasanya Rasulullah sangat memperhatikan kemaslahatan atau kesanggupan umatnya ketika dia ingin menetapkan suatu aturan, ketika dia ingin menjatuhkan suatu kewajiban. Nah, dari sini dapat kita contoh sebagai calon guru, di mana kita juga mempraktikkan ini kepada siswa kita. Bagaimana nantinya kita memberikan suatu tugas kepada anak murid kita lihat dari kesanggupannya. Jangan sampai keinginan kita yang besar, namun itu memberatkan siswa kita. Contohnya bagaimana? Kita memberikan suatu tugas yang terlalu berlebihan, sehingganya tugas itu membuat siswa kita tidak sempat untuk belajar, namun sibuk untuk melakukan tugasnya dan tidak ada waktu-waktunya untuk istirahat. Sehingganya apa? Sehingganya itu akan berdampak negatif untuk siswa kita. Nah, dari sinilah kita dapat ambil kesimpulan, ambillah sifat Rasulullah, contoh adalah sifat Rasulullah dalam menetapkan suatu aturan, suatu keputusan yang nantinya akan berimbas kepada kita, dan begitu juga dengan kita sebagai calon guru, bagaimana nantinya kita sebagai pendidik menetapkan suatu aturan kepada peserta didik kita. Namun ada juga sambungannya. Namun Nabi SAW di dalam hadis ini menegaskan bahwa bersiwak itu sesuatu yang penting. Hanya karena faktor menyulitkan Rasulullah kemudian menurunkan tekanannya dari hukumnya wajib
turun menjadi sunnah. Ini menunjukkan bahwa bersiwak itu atau menggosok itu perlu untuk dilakukan. Jangan sampai kaum muslimin tidak membersihkan giginya. Malahan Nabi SAW menganjurkan untuk setiap kali dalam melaksanakan sholat minimal sebelum sholat terfardu. Nah, hadis ini patut kita perhatikan. Kenapa Rasulullah mewajibkan, yang awalnya mewajibkan kita untuk bersiwak atau gosok gigi menjelang sholat, itu ada maksudnya. Sebelumnya kita kan tadi Rasulullah sudah menekankan kepada kita bahwasanya akan mewajibkan, namun karena keberatan ataupun karena kemungkinan berat untuk umatnya, maka dia turunkan dari hukumnya wajib menjadi sunnah. Nah, patut kita perhatikan kenapa Rasulullah yang tadinya ingin menjadikan itu wajib, karena itu sangat Rasulullah anjurkan. Karena apa? Kita sebagai muslimin hendaklah menjaga kebersihan kita, terutamanya dari aspek mulut atau gosok gigi. Nah, dari situlah karena keberatan makanya Rasulullah itu menjatuhkannya tentang sunnah. Tapi tetap kita lakukan itu semaksimal mungkin. Kita cobalah ikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Nah, jadi di dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan isyarat yang jelas bahwasanya orang-orang muslim itu teruslah bersih. Di antara kebersihan yang pokok itu adalah kebersihan mulutnya, kebersihan giginya. Sebenarnya Rasulullah SAW menginginkan kita untuk menggosok gigi setiap akan sholat. Tentu kegiatan-kegiatan ini ada manfaatnya, karena hebatnya seseorang yang membersihkan mulutnya dengan baik akan mendapatkan efek-efek kesehatan dan tentu tidak mudah terkena penyakit. Nah, tatkala kita mungkin banyak tidak mengikuti sunnah Rasulullah, namun tanpa kita sadari itu merupakan kebaikan, kemaslahatan untuk kita. Banyak manfaat ataupun efek-efek positif yang dapat kita peroleh jikalau kita mengikuti sunnah Rasulullah. Contohnya salah satunya seperti yang dibahas oleh hadis ini, yang mana Rasulullah menganjurkan kita untuk melakukan bersiwak setiap menjelang sholat. Itu ada manfaatnya bagi kita. Cuman Rasulullah ingin memperhatikan apakah umatnya sanggup untuk melakukannya, makanya dia menjatuhkan ini sunnah. Namun kita sebagai umat Rasulullah hendaklah memperhatikan sunnah-sunnah Rasulullah itu. Jangan sampai kita menganggap sunnah itu suatu hal, emang benar sunnah itu jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak apa-apa. Nah, namun patut kita perhatikan, sunnah Rasulullah ini ada yang ditekankan, ada yang tidak ditekankan. Namun sepertinya yang bersiwak ini tidak ditekankan. Namun kita sebagai umat Rasulullah hendaklah mengikuti sunnah Rasulullah. Kita sebagai umatnya, semoga kita dinaungi nantinya di akhirat. Nah, untuk itu bagaimana kita dinaungi, bagaimana kita dianggap sebagai umatnya, tentu kita harus mengikuti sunnahnya. Contohnya seperti ini, membersihkan, bersiwak menjelang sholat. Tentunya itu ada efek sampingnya. Kita nantinya menjadi orang yang bersih. Coba bayangkan betapa hebatnya seseorang yang setiap kali sholat, menjelang sholat, seperti sebelum berwudu, dia membersihkan mulutnya, bersiwak terlebih dahulu. Pasti itu timbulnya kebiasaan positif, timbulnya seperti perilaku yang konsisten, teladan, di mana dia bisa setiap hari melakukan itu. Sehingganya apa? Dapat efek positif dalam dirinya. Begitu banyak penyakit yang pada dasarnya munculnya itu dari mulut kita, di mana kita memasukkan segala makanan, apalagi ketika kita makan tidak menyaring suatu makanan, dan bisa jadi itu mengakibatkan sakit gigi. Nah, barangkali kita kalau tidak mungkin kita bisa meremehkan orang yang sakit gigi itu. Nah, sakit gigi itu bisa berakibat dari yang namanya tidak membersihkan mulut. Nah, itulah dianjurkan Rasulullah. Terkadang kita meremehkan hal ini sehingganya timbul masalah, yaitu sakit gigi. Sakit gigi ini tidak bisa kita remehkan, teman-teman. Nah, barangkali kita menganggap sakit gigi kok diratapin, sakit gigi kok segitunya. Nah, kita tidak bisa memandang itu, kita tidak merasakan. Cobalah kita rasakan bagaimana sakit gigi itu. Tidur aja tidak enak, sholat aja mungkin ketika sholat tuh terasa bengkaknya tuh sakit tuh. Nah, kayak nyut-nyut ya, seperti ngilu-ngilu gitu. Nah,
Itulah yang diajarkan Rasulullah agar kita membersihkan mulut kita agar terjaga dari itu sakit gigi. Nah, adapun yang terakhir kita masuk kepada kaitan dengan pendidikan. Hadis ini membicarakan tentang materi akhlak, materi pendidikan akhlak. Kenapa dikatakan dengan materi pendidikan akhlak? Yaitu tentang lebih tepatnya akhlak kepada diri sendiri, yaitu tentang bagaimana seseorang menjaga kebersihan atau kesehatan dirinya. Jadi hadis ini mengajarkan untuk berbuat baik kepada dirinya. Salah satunya dengan menjaga kebersihan mulut, menjaga kebersihan gigi yang nanti akan mendatangkan kesehatan. Nah, kaitan hadis ini dengan pendidikan yaitu adanya materi pendidikan akhlak, yang mana lebih tepatnya di sini akhlak yakni akhlak kepada diri sendiri, akhlak bagaimana menjaga diri, akhlak kepada diri kita sendiri, menjaga kebersihan. Contohnya, sepertinya di dalam hadis ini membersihkan mulut kita. Yang kedua yaitu prinsip pendidikan. Prinsip pendidikan di dalam hadis ini membahas tentang prinsip mendidik atau prinsip pendidikan, di mana pendidikan yang baik itu adalah pendidikan yang menyesuaikan dengan keadaan, kondisi, kemampuan pendidik dan peserta didik, yang kemungkinan pendidik itu akan membawa kepada kebaikan. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dalam hadis ini adanya prinsip pendidikan yang Rasulullah cerminkan kepada kita, di mana contohnya tadi Rasulullah mempertimbangkan kemampuan kemaslahatan umatnya. Apakah suatu aturan ini, suatu perintah ini jikalau dikatakan wajib, apakah umatku akan sanggup melakukannya? Rasulullah mempertimbangkannya. Begitu juga yang dapat kita ambil sebagai calon guru atau sebagai tenaga pendidik atau sebagai guru, yang dapat kita lakukan kepada peserta didik kita. Kita harusnya mengukur kemampuan peserta didik kita. Jangan sampai kita memberikan materi yang belum tentu, yang belum sampai, yang tidak sesuai dengan dirinya, sehingganya itu akan memberatkan kepada peserta didik. Yang tujuan kita yang awalnya untuk kebaikan, tapi karena terlalu banyak tugas ataupun tidak sesuai dengan kemampuannya, itu bisa jadi tidak mencapai tujuan kita yang awalnya. Malahan itu akan mendatangkan keburukan kepada peserta didik dan tentunya kepada diri kita sebagai calon guru. Mungkin cukup sekian penjelasan hadis yang kelima ini tentang anjuran bersiwak. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.